Aji Prianto mati, akan mati secepatnya. Gak sampai di situ, Arsa sama Kak Eka ngeliat lagi kan dari jendela. Wih, sekarang Mang Karno itu gak sendiri. Di belakang dia udah ada sosok perempuan penuh darah. Membuat Kak Eka bingung. Itu siapa sah? Tadi kan Mang Karno sendiri. Haji, Nek, Arsa, Eka, cepat ke sini. Cepat. Bapak mati di dapur. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan seperti biasa selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Gue udah gak pilek lagi. Nah, karena gue udah gak pilek lagi, gue on fire lagi nih buat ngebawain cerita queer typing yang berjudul Bangkar Sukma. Kita udah masuk di part 4 nih. Dimana kalau kita lihat di part 3 sebelumnya, di akhir itu ya, ada kejadian yang agak di luar nalar nih. Mendadak bapaknya si Arsa, Pak Aji Prianto, itu mati. Jadi gue sedikit recap ya dari part sebelumnya. Kita tahu kan kalau Arsa ini dapat kabar dari Kak Eka. Karena Kak Eka ini bisa dibilang satu-satunya anggota keluarganya Arsa yang masih waras lah gitu ya. Nah, melalui Kak Eka ini ternyata Pak Aji itu sempat menyuruh Arsa buat datang ke rumah yang baru dibeli itu, rumah putih yang ada di desa Marakayangan. Ya, nggak dengar berita itu, Arsa langsung cabut lah dari kerjaan dia. Dan gak lupa nih izin sama atasannya, yaitu Kang Wahyu. Nah, singkat cerita, ketika sampai di rumah putih itu, wah, Arsa kaget bukan main. Karena ternyata rumah yang dibeli sama bapaknya itu rumah megah banget, mewah, gede. Nah, ketika dia masuk, dia ngobrol lah nih sama Kak Eka perihal apa yang udah terjadi gitu kan. Terus juga mereka berdua dapat kejadian aneh nih yang ngebikin mereka berdua gak habis pikir. Pokoknya bawaannya tuh pengen cepet-cepet kabur dari rumah itu, karena ini rumah gak beres. Tapi gak tahu kenapa di situ ibunya Arsa atau Bu Elis tiba-tiba teriak, ngasih tahu kalau bapaknya Arsa meninggal di dapur. Cuma jadi pertanyaan nih, apakah benar Pak Aji itu meninggal? Kita bakal cari tahu di part ini. Oke, sebelum masuk ke cerita, seperti biasa mode horor aktif. Haji, Nek, Arsa, Eka, cepat ke sini. Cepat. Bapak mati di dapur. Nah, karena ngedenger Bu Elis yang histeris kayak gitu, Kak Eka sama Arsa samperin lah ke dapur kan. Dan bener apa yang mereka lihat. Di situ Pak Aji udah kegantung di langit-langit dapur. Bener-bener gak percaya gitu loh. Apa yang menyebabkan Pak Aji kok tiba-tiba memutuskan buat mengakhiri hidupnya? Di situ semuanya diem itu, karena nggak percaya gitu loh. Sempat hening beberapa saat sampai akhirnya mereka ngedengar suara ketawa yang nggak asing nih. Itu suara ketawanya Dinda. Yang nggak tahu kenapa Dinda ini tiba-tiba ketawa kencang banget dari kamarnya dia. Seolah-olah tuh kayak ngetawain bapaknya tuh yang kegantung di dapur. Tapi semua orang di situ nggak peduli. Mereka masih fokus ngelihat badannya Pak Aji yang melayang tuh di atas lantai. Cuma mayatnya ini aneh.
sekujur badannya Pak Haji itu berlumuran darah. Tapi gak ada luka, seakan-akan nih itu darahnya sengaja dipeperin, dilumurin ke badan dia. Dan sekarang jasadnya Pak Haji ini ngeluarin bau amis. Ketiup sama angin dari arah pintu dapur, itu bau makin merebak. Gak lama setelah beberapa saat diem, Nek Amirah teriak, "Cepet turunin itu mayatnya Haji Sah, udah mati itu." Ya udah, Arsa langsung coba buat turunin kan tuh mayatnya si Pak Haji. Kak Eka pergi nih ke kamarnya Dinda buat ngecek ini anak kenapa. Nah Arsa pelan-pelan jantungnya deg-degan gitu kan, nangis aja kan. Dia ngedeket lah nih ke jasad bapaknya. Semakin dia ngedeket, semakin Arsa itu inget soal di mana bapaknya waktu itu di rumah, sama persis kayak beliau yang sekarang udah mati. Arsa langsung ngambil kursi itu kan, truk, dia taruh di samping jasad bapaknya. Dia pengen naik nih buat ngelepas ikatan di leher Pak Haji. Nah ketika Arsa ngelepas ikatan di leher bapaknya itu kan, dia ngeliat muka bapaknya dipucet banget, persis kayak muka sosok perempuan yang itu. Gak lama Mang Karno nih cok masuk. Dia juga histeris tuh, "Den, innalillahi, minggir Den, sini sama Amang aja." Ya udah, Arsa turun, Mang Karno naik nih. Dia lepasin tuh ikatan, diturunin tuh jasadnya Pak Haji. Sekarang jasadnya Pak Haji udah jatuh di pelukannya Arsa nih. Dan di situ Arsa nyium bau bunga kecampur sama bau amis darah. Nah lu bayangin lah gimana baunya tuh. Di situ Arsa, Mang Karno, Nek Amirah, pokoknya semua orang yang ada di situ udah yakin betul kalau Pak Haji ini emang udah nggak bernyawa. Mang Karno tutup lah tuh matanya kan. Set. Abis itu Nek Amirah bilang, "Mandikan, malam ini juga kuburkan. Kamu ajak warga kampung Karno. Seandainya saja kali kuburan malam ini juga. Cari juga kain kafan." "Apa tidak terlalu cepat, Nek? Ini sudah malam sekali." Baik nih, saya cari warga kampung dulu." Arsa sama Bu Elis langsung ngerebahin jasadnya Pak Haji tuh di lantai dapur. Habis itu Bu Elis langsung masuk ke dalam kamar buat ngambil sarung. Sementara Mang Karno langsung keluar tuh buat nyari bantuan warga. Nah di situ Arsa kayak masih yang belum terima gitu loh kalau bapaknya mati secepat ini gitu loh. Di situ dia bilang, "Harusnya Mang Karno tahu apa yang terjadi sebelum bapak mati." "Bi Titin kemana, Nek?" Bi Titin udah pulang sebelum kamu datang. Sudah, tunggu dulu di sini. Gimana gak aneh menurut Arsa, karena sebelumnya dia ngeliat tuh perempuan pakai sanggul, inget kan? Masuk ke dalam kamar ibunya Arsa. Katanya Ibu Elis itu Ibu Titin kali ya kan, yang pengen ngeberesin kasur. Tapi sekarang ini Nek Amirah bilang kalau Bu Titin udah pulang. Bingung itu kan sambil ngelihat ke muka bapaknya tuh yang udah meninggal. Di situ Arsa lihat jelas bekas apa ya, jeratan tali di sini kan. Dan Nek Amirah juga ngelihat itu. Cuma yang aneh, Nek Amirah ini ngelihat itu cuma kayak ngagu-ngagu gitu terus masuk tuh ke dalam. Tinggal Arsa sama jasad bapaknya doang nih berdua. Dan di situ Arsa dalam hati bilang, semua tanda-tanda dari sosok perempuan itu udah kebukti. Selang beberapa menit kemudian, hujan turun tuh. Petir nyamber, tar, tar. Arsa lihat ke arah luar. Dan di tengah badai hujan petir itu, Arsa ngeliat sosok perempuan itu lagi berdiri di tengah rumput halaman belakang. Cuma diem itu ngeliat ke mukanya Arsa yang udah pucet, hampir sama pucetnya kayak jasad bapaknya. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba dari belakang ada suaranya Dinda nih teriak-teriak, "Pak, Bapak!" Ibu dan nenek sudah gila, Sah. Benar-benar gila. "Kenapa emangnya, Kak? Lihat, di leher bapak ada luka." Mereka kayak seneng dengan kematian Bapak. Malah mereka ngobrol sambil ketawa-ketawa. Nah di situ Arsa sama Kak Eka makin aja bingung tuh. Apalagi di situ Kak Eka ngasih tahu kalau jasad bapaknya itu nggak boleh dibawa kemana-mana. Istilahnya ya mesti nunggu Mang Karno sama warga-warga tuh datang. Nggak lama tiba-tiba Kak Eka ini kayak orang ketakutan. Dia nunjuk sambil bilang, "Sa, itu Sa." Kak Eka ngelihat sosok perempuan. Dan Dinda ternyata juga ngelihat itu. Dia bilang kalau itu adalah tamu
yang pernah datang ke rumah mereka. Dan dia bilang kalau perempuan itu masuk juga tadi ke kamar si Dinda ini. Kak Eka suruh cepet-cepet tutup itu pintunya karena itu sosok mulai jalan pelan-pelan ke arah mereka semua. Sama persis pas malam itu, tamu misterius itu yang ngetok pintu rumah dan dibukain sama Dinda dan Kak Eka. Ditambah ini sosok perempuan jalan pelan-pelan sambil senyum ke mereka semua. Nggak tahu nih apa maksudnya. Yang lebih ngagetin lagi, Dinda ini ngaku kalau tadi perempuan ini masuk ke kamar dia dan kenalan, ngasih tahu kalau namanya dia adalah Sukma Ayu. Wah, makin-makin lah si Kak Eka kan. Ini nanti masuk kan nih perempuan ke rumah kan. Nah, Arsa berusaha buat nenangin. Tenang, gak bakal masuk Kak. Tapi gak lama tiba-tiba kedengeran suara nih. Krek. Itu pintu tiba-tiba kebuka dan mereka bertiga cuma bisa nyaksiin nih apa yang bakal keluar dari balik pintu itu. Dalam pikiran mereka, ini pasti Sukma Ayu. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba suara Mang Karno nih brak, membuka kencang pintu dapur sambil teriak-teriak, "Neng, Aden!" Wah, kaget gitu kan. Dikira siapa nih yang bakal masuk, ternyata itu Mang Karno. Di situ Mang Karno bilang kalau dia ini nggak bisa nemuin warga buat ngebantu nguburin jasadnya Pak Aji. Yang ada warga-warga itu malah nyaranin buat besok pagi aja nguburinnya. Nah, baru aja Arsa mau jawab nih omongannya Mang Karno, tiba-tiba Bu Elis sama Nek Amirah jalan nih ke arahnya si Arsa. Tapi anehnya mereka berdua ini udah ganti pakaian, pada pakai baju kebaya yang warnanya itu hitam. Dan itu ngebuat Arsa jadi keinget sama kejadian tempo hari di kosan yang sewaktu ngelihat sosok ibunya di cermin. Nah, di sini Bu Elis bilang, Ambulans lagi jalan, gak lama lagi sampai. Ibu sudah telepon juga warga kampung. Sekarang lagi gali kuburan. Kita kuburkan bapak di kampung saja. Sekalian nanti orang dari rumah sakit yang mandiin beliau di sini. Nanti Arsa sama ibu dan nenek, Mang Karno sama Dinda dan Eka saja. Malam ini juga kita ke kampung. Mang Karno di situ cuma ngangguk, dan di situ Arsa ngelihat ada satu sosok perempuan tua jalan ke arah dapur. Dan Nek Amir langsung bilang, "Nah, itu Bititin. Nanti bisa bantu orang-orang yang dari rumah sakit." Di sini Arsa bingung setengah mati. Ini bapaknya meninggal baru ini. Badannya bisa bilang masih anget, tapi raut kesedihan di muka Bu Elis sama Nek Amirah itu udah gak ada. Padahal jasadnya itu masih bisa kelihatan, masih ada di depan mereka. Karena ngerasa ada yang benar-benar janggal, Arsa coba ngomong nih sama Mang Karno. Dia panggil tuh orang kan, diajaklah bicara. "Mang, Arsa mau ngomong penting, berdua saja." Sebentar atuh Aden. Itu nanti ndak ada yang bantu. Sebentar lagi jasad bapak beres dikafanin. Ya udah kan, mau nggak mau, bener tuh kata Mang Karno. Kita urusin dulu nih jasadnya si Pak Haji. Singkat cerita, datang nih petugas dari rumah sakit dan mereka langsung mandiin jasadnya Haji Prianto tuh. Bu Elis, Kak Eka sama Dinda itu cuma merhatiin itu. Sementara Mang Karno sama Bititin itu sibuk tuh ngebantu. Anehnya, yang ngebantuin ini sama sekali nggak ada obrolan di antara mereka. Mungkin karena mereka semua segen nih, karena diperhatiin terus nih sama Bu Elis. Nah, ketika lagi ngurus gitu, tiba-tiba satu pekerja RS nih yang ngurusin jasadnya Pak Haji bilang, Luka di leher bapak semakin besar. Aneh Bu, sudah saya pakai kapas juga. Gak apa-apa, biarin aja. Cepet kafanin. Ini sudah larut malam. Di kampung kuburan sudah siap. Arsa cuma diam aja tuh kan. Banyak lah berkecamuk di pikiran dia. Dia masih belum bisa terima kalau bapaknya dia meninggal dan gak ninggalin apa-apa gitu, nitip wasiat, warisan juga gak ninggalin. Kecuali cuma rasa penasaran tuh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Malam semakin larut tuh dan hujan di luar masih deres. 5 orang laki-laki pekerja dari rumah sakit itu masih aja sibuk mandiin jenazahnya Pak Haji. Gak tahu kenapa Arsa ngerasa kalau malam itu beda. Dan juga gak ada yang nanya perihal keanehan ini ke Arsa atau Mang Karno. Seakan-akan tuh kayak anggota keluarga lainnya itu nganggap ini wajar gitu loh. Habis itu
Bi Titin nih tiba-tiba nyamperin dan bilang, Den, tasnya Bibi masukkan ke dalam mobil ya. Ibu sudah nunggu depan rumah. Sudah siap-siap ini. Sebentar lagi jenazah Bapak sudah mau beres juga. "Gak apa-apa Bi, nanti Arsa pengen ngobrol sama Bibi sama Mang Kano juga. Ini penting." Siap Den, insya Allah Bibi siap. Yang penting jasad Bapak dikuburin dulu. Kasihan jenazahnya semakin bau. Nah di sini Bu Elis itu dia kayak yang nyuruh buat buru-buru gitu loh. "Ayo cepet bawa keluar, ini udah mau larut malam." Nah di sini Arsa ngedenger Mang Karno ngomong ke Bi Titin, nyuruh si Bi Titin buat pulang, jangan nunggu di rumah ini. Tapi dilemanya Bu Elis sama Nek Amirah itu udah nyuruh nunggu di rumah tersebut. Dan di situ mukanya Bi Titin kayak orang yang ketakutan. Suaranya dia pelanin tuh. Dan Mang Karno juga nggak bisa jawab apa-apa lagi. Ya udah kan. Setelah jasadnya Pak Aji ini udah siap, diangkatlah keranda mayatnya kan, dibantu sama Arsa dan beberapa pekerja dari rumah sakit itu. Nah, 2 orang pegawai rumah sakit ini nggak tahu kenapa kelihatan sama Arsa. Beberapa kali mereka ini selalu aja tuh merhatiin ke arah dalam rumah. Kayaknya itu orang pada ngeliat sosok yang sama yang dari kemarin itu selalu ngegangguin si Arsa. Gak lama tiba-tiba Dinda ngedeket ke Arsa nih. Dan dia bilang, Kak, Dinda sama Mang Karno ya, sama Kak Eka, Ibu sama Kakak sama Nini. "Iya, Bi Titin juga kayaknya gak ikut." Maaf Pak, itu yang di dalam siapa ya? Perempuan tadi. Saya gak sengaja lihat. Iya Pak, apa gak ikut itu? "Oh, iya Pak, nggak ikut." Arsa jawab sambil gelagapan tuh, karena dia tahu kalau itu bukan orang. Cuma yang bikin dia kaget, kok orang lain bisa lihat sosok itu. Abis itu si Arsa dipanggil nih sama Bu Elis, karena beliau udah masuk ke dalam mobil tuh. Dan pekerja rumah sakit yang tadi langsung naik ke depan mobil ambulans. Oke, ketika iring-iringan ambulans itu mau jalan, si Arsa kan satu mobil nih sama Bu Elis kan. Nah di situ yang aneh, Bu Elis bilang, "Pokoknya jangan ada yang buka mulut soal kematian bapak kamu, Sah." Ingat, baru aja si Arsa mau ngejawab nih kan, dari dalam mobil Arsa nih ngelihat Bi Titin lagi nutup pelan-pelan tuh pintu gerbang rumah. Tapi dari spion mobil Arsa ngelihat sosok perempuan itu yang gak lain dan gak bukan adalah Sukma Ayu. Cuma berdiri aja tuh di depan pintu rumah. Nah karena ngelihat gelagat Arsa yang aneh, Nek Amirah nanya kan, "Kamu nih lihat apaan sih?" Tapi Arsa gak jawab. Di dalam kepala dia tuh kepikiran, ini sosok apa emang asalnya dari rumah bekas Pak Hendra? Di perjalanan, tring, HP-nya Arsa bunyi. Dan ketika dia lihat, ternyata itu adalah SMS dari Kang Wahyu. Kang Wahyu bilang, Sah, angkat telepon. Apa benar Bapak meninggal? Saya baru dapat kabar dari rekan bisnis Bapak kamu yang lagi dalam perjalanan ke kampung kamu. Dimakamkan malam ini juga. Sekarang Arsa ini mau nyampe di salah satu pemakaman umum. Dia nggak langsung jawab itu SMS. Cuma dia ini ngeliat dari jauh. Udah ada beberapa mobil mewah yang keparkir di samping jalan dekat pemakaman umum itu. Arsa terus nyetir pelan-pelan kan, sambil nyari parkiran. Dia bales nih SMS-nya Kang Wahyu. "Iya Kang, malam ini juga mau dikubur," dibales. Nah di situ tiba-tiba neneknya nih rese kan, dia bilang, Nenek sudah bilang sama Karno, tidak akan ada yang buka mulut, termasuk Dinda dan Eka juga. Tenang saja, nanti temui Hendra, dia pasti datang. Wah Arsa kaget tuh pas ngedenger nama Hendra keluar dari mulutnya Nek Amirah. Di situ Arsa kayak nemuin apa yang dia cari selama ini nih. Tapi Arsa berusaha buat tenang tuh, supaya 2 orang ini, Nek Amirah sama Bu Elis ini gak curiga. Sekarang hampir seluruh warga kampung udah nungguin tuh kedatangan jenazahnya Aji Prianto. Yang ternyata ini di luar dugaan Nek Amirah sama Bu Elis. Yang awalnya mereka mau nutupin soal ini, ternyata warga kampung udah pada tahu. Informasinya udah nyebar luas.
Nggak kayak di kampung Marakayangan tuh. Beberapa tokoh-tokoh kampung, sesepuh itu pada datang ke pemakaman itu. Mereka ganti-gantian tuh ngucapin bela sungkawa ke Bu Elis sama Nek Amirah. Dan juga adalah beberapa orang yang nanya, ini kenapa Pak Aji bisa meninggal? Soalnya gimana ya, baru 1 bulan yang lalu ini Pak Aji masih interaksi sama warga kampung, masih baik-baik aja. Singkat cerita, dimulailah nih proses penguburan jenazah. Dan beberapa warga sadar akan hal ganjil ketika jenazahnya Pak Aji ini dikeluarin dari dalam keranda. Beberapa warga itu nyium kalau ini jenazah baunya busuk banget, padahal masih baru. Ditambah angin malam tuh nggak tahu kenapa kenceng banget. Baunya tuh jadi menyebar kemana-mana. Dan Arsa di situ nggak dibolehin turun dari mobil sama Bu Elis, apalagi buat ikut masukin bapaknya ke liang lahat. Bayangin anaknya nggak boleh turun ke liang lahat. Nggak tahu kenapa nih. Nah gak lama Nek Amirah bilang, ayo Elis, itu Hendra, Ki Samardi sama Joni. Wah, kok bisa ada pertemuan di sini kan? Dan Nek Amirah ngomong gitu sambil nunjuk ke orang laki-laki yang waktu itu Arsa pernah lihat, yang ngobatin Bu Elis. Nah karena Arsa ini bisa dibilang baru pertama kali ngeliat Pak Hendra, wah, dia ini bisa dibilang kagum lah. Karena beliau itu gimana ya, perawakannya cukup tinggi dan mukanya tuh ganteng coy. Padahal usianya cukup tua, tapi mukanya tuh masih enak dilihat. Nah di situ Dinda ini aneh. Kan tadi Pak Hendra itu tampan segala macem, tapi Dinda ini kayak orang yang ketakutan ngelihat Pak Hendra. Kata dia, orang ini serem dan jahat. Soalnya dulu Pak Aji pernah cerita itu. Cuma ketika ditanya sama Kak Eka, bapaknya cerita apa sebenarnya soal Pak Hendra ini, Dinda ini bilang kalau dia lupa. Tapi yang aneh, setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba badan Dinda ini gemeteran. Dan Bu Elis tiba-tiba manggil mereka tuh buat ngedeket, termasuk si Arsa juga. Dan di situ Kak Eka langsung narik paksa tuh tangannya si Dinda. Dan Arsa baru sadar betul di situ kalau selama ini emang Dinda sih yang paling deket sama almarhum bapaknya. Jadi kalau misalnya bapaknya ini ada cerita apa-apa, ya sudah pasti ceritanya ke Dinda. Dinda pasti tahu. Singkat cerita, mereka samperin nih Pak Hendra. Dan di situ Pak Hendra ngomong, oh, ini Arsa. Saya banyak dengar gimana almarhum Aji begitu bangga sama kamu. Cepat atau lambat, saya akan banyak berkunjung ke rumah kamu, Sa. Banyak pesan dari Aji untuk saya lakukan. Padahal rumah baru Dinda di kota baru saja Aji siapkan, Din. Itu sudah siap besok atau lusa. Sudah bisa ditempati semuanya. Soal rumah itu emangnya beneran, Pak? Kak Eka sengaja tanya itu, padahal dia udah pernah dengar rencana itu sebelumnya. Kecuali si Arsa nih, dia baru tahu malam itu. Pak Hendra, Ki Samardi dan Kang Joni terus ngejelasin tuh keinginan Aji Prianto sebelum meninggal. Ya ngebuat suasana di depan pemakaman itu semakin hangat lah. Sedikit ngombatin rasa sedih yang dialamin sama anak-anaknya Aji Prianto. Cuma di sisi lain Arsa jadi tambah penasaran sama si Pak Hendra ini. Dia mikir, ini pasti ada kaitannya sama keluarga dia. Beberapa kali laporan Mang Karno yang lagi sibuk ngurus sana sini tuh udah Bu Elis denger semua. Tenda pengajian di depan kuburannya Aji Prianto itu udah berdiri. Dan bener-bener itu langsung malam itu juga mau diadain pengajian. Sesepuh kampung sama warga ganti-gantian tuh ngaji. Apalagi mereka ini dapat bayaran yang bisa dibilang gak kecil. Ngebuat apapun yang dipinginin sama Bu Elis bisa kewujud. Di situ Pak Hendra bilang nih ke Dinda, ayo Dinda, ikut saja dengan saya. Sekalian ibu sama Nini juga saya antarkan ke kampung Marakayangan. Lagian udah lama saya gak kembali ke sana. Biar Joni saja yang bawa mobil barusan, Karno. Kamu sama Arsa sama Eka ya. Gak apa-apa, Sa. Kesempatan kita bicara dengan Mang Karno ini. Kamu yang bawa mobilnya. singkat cerita, proses penguburan selesai. Tenda pengajian udah selesai dibangun. Dan beberapa orang Arsa lihat itu udah mulai ngaji tuh di depan kuburannya Pak Aji. Ngelihat itu Arsa yang tadinya sedih, bingung, mulai agak tenang. Singkat cerita, selesai dari pengajian itu, pergilah nih, ninggalin pemakaman. Cuma 3 mobil yang iring-iringan sekarang balik ke kampung Marakayangan. Setelah mobil ambulans yang udah duluan tuh ninggalin pemakaman.
Arsa sekarang udah nyetir mobil lagi nih, bareng sama Kak Eka tuh di belakang. Sedangkan Mang Karno duduk di bangku samping nih. Cuma gak tahu kenapa Arsa perhatiin ini orang kok kayak gelisah gitu. Ini mobil perasaan AC udah dinyalain, tapi kok dia keringetan banget. Bisa dibilang emang sih Mang Karno ini orang yang paling sibuk dan paling bertanggung jawab soal pengurusan jenazah Pak Aji malam itu. Di situ Mang Karno bilang, boleh Amang turunin sedikit jendela mobilnya, Den? Pengen ngerokok banget nih. silakan Mang. Kelihatannya Amang juga gerah banget. Padahal AC nyala kan nih. Mang, aku udah gak tahan pengen nanya nih. Buat apa sore tadi sesajen penuh darah dan kemenyan Amang siapkan bareng bapak? Terus nyebut nama Eka, Arsa, sama Dinda. Amang teh tahu ini yang langsung akan Teh Eka dan Den Arsa tanya. Tapi kenapa kalian juga membiarkan bapak kalian itu teh beli rumah putih itu sampai nempatin itu rumah dan bikin Pak Haji mati gantung jatuh? Pak Hendra teh bukan orang baik. Rumah putih itu apa, Mang? Iya, rumah dengan penuh masa lalu yang buruk. Rumah kutukan jelasnya mah. Pak Haji teh sudah bantu saya. Anak saya lagi sakit parah, dimasukkan ke rumah sakit. Biaya semua dibayar Pak Haji. Tapi Pak Haji bilang harus ngelakuin itu, membawa sesajen keliling rumah. Sebelum Pak Haji pergi, katanya mau pergi ke sebuah leuweung supaya gak ada nyawa anak-anaknya melayang di rumah itu. Tahu-tahu malah nyawa Pak Haji yang mati. Mang, jangan ngada-ngada. Beneran itu? Leuweung mana, Mang, yang Bapak datangi? Apa yang Teh Eka dan Den Arsa lihat sebelum tadi Amang datang? Apa Sukmayu itu bohong? Almarhum Bapak cuma bilang sosok itu bernama Sukma Ayu, dan Den Arsa maupun Teh Eka sudah tahu sosok itu. Bapak pesan supaya ini Amang sampaikan juga, tapi Bapak tidak bilang pergi ke leuweung mana. Di situ Kak Eka sama Arsa cuma diem itu, dan itu ngebuat mereka semakin takut. Arsa sama Kak Eka nggak sadar di situ kalau di mobil depan mobil mereka ini, Ki Samardi kelihatan dari jendela belakang. Ki Samardi ini duduk sebelahan sama Dinda. Anehnya Dinda ini nggak nolak, dielus-elus tuh kepalanya sama Ki Samardi. Bu Elis sama Nek Amirah ngeliat Ki Samardi kayak gitu, tapi mereka biarin. Gak lama, tangan kanan Ki Samardi ngambil gunting kecil tuh dari dalam kantong dan dia gunting ujung rambutnya Dinda di situ. Sambil kelihatan senyum dan ngangguk ke Pak Hendra. Di situ Arsa nanya lagi ke Mang Karno, Mbah Didi dan Mak Saruni siapa, Mang? Di mana rumahnya? Dia pasti tahu perihal rumah dan Pak Hendra. Arsa harus temui mereka. Dan di mana hutan yang barusan Amang sebut? Jadi dulu sebelum rumah dibeli Pak Haji teh, cuma mereka yang jaga bertahun-tahun. Itu orang kepercayaannya Pak Hendra. Amang yakin ada yang belum selesai dari apa yang sudah diperbuat Bapak Aden Arsa ini. Tapi apa, Mang? Siapa sah nama-nama itu? Tapi mereka sudah bertahun-tahun meninggalkan kampung Marakayangan tanpa jejak. Banyak pisan yang bilang agar tidak terkena kutukan ataupun gerah ulah dari Pak Hendra yang waktu itu teh majikannya. Mungkin ini mah ya banyak rahasia perihal Pak Hendra dan kematian Bapak dari Mbah Didi dan Mak Saruni. Amang akan berusaha jaga kalian. Sama halnya almarhum Bapak membantu Amang dan anak Amang yang lagi sakit. Singkat cerita, ini mobil sampai di rumah mereka yang di Desa Marakayangan. Mang Karno turun tuh dari mobil. Nah, setelah Mang Karno turun, Kak Eka ngomong nih sama Arsa. Dia bilang kalau perasaan nih makin gak enak gitu loh. Pokoknya Kak Eka ini mau gimana pun caranya mesti keluar dari rumah putih itu, karena ini bahaya. Arsa pun juga berpikiran yang sama, cuma mikirin nih gak mungkin mereka pergi gitu aja. Dan dia bilang kalau dia bakal coba ngomong dulu nih baik-baik sama ibu
dan Nek Amirah. Walaupun ya mungkin mereka nggak bakal percaya gitu kan. Tapi di situ Eka nggak setuju. Dia bilang jangan sampai Bu Elis sama Nek Amirah itu tahu semua kejadian ini. Setelah omongan itu, mereka berdua turun. Baru aja Arsa sama Kak Eka jalan tuh ke arah rumah. Pintu rumah itu udah kebuka. Dan di situ kelihatan sama mereka. Pak Hendra, Bu Elis jalan paling depan tuh keluar rumah. Diikutin Joni dan Ki Samardi dari belakang. Mereka ini udah sampai duluan ternyata. Tapi lagi-lagi yang bikin penasaran, kok Dinda ini jadi deket banget sama Ki Samardi. Kayak gak bisa pisah gitu loh. Entah diapain. Arsa sama Kak Eka samperin lah tuh kan. Dan di situ Bu Elis bilang kalau Pak Hendra itu mau pamit. Dan Pak Hendra bilang kalau nanti di lain waktu dia bakal datang lagi. Dan Pak Hendra ngomong kayak gitu sambil ngelihat ke arah Arsa sama Kak Eka tuh dengan tatapan yang tanda tanya nih. Dan di situ udah gak ada omongan apa-apa lagi dari Pak Hendra, Ki Samardi sama Kang Joni. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam mobil mereka dan pergi tuh ninggalin rumahnya Arsa. Dan di sini Arsa sadar kalau ternyata mobil yang mereka pakai itu sama kayak mobil yang mereka pakai pertama kali tuh pas datang ke rumahnya Arsa. Ingat kan? Dan sampai-sampai dari dalam mobil itulah sosok perempuan yang Arsa bener-bener jelas lihat waktu itu ada. Di dalam rumah Arsa ngelihat Dinda, Bu Elis, sama Nek Amirah lagi ngobrolin nih soal pindahannya Dinda besok. Dan rencananya bakal ditemenin sama Bi Titin yang sementara waktu bakal ngebantuin mereka di situ tuh, di rumah baru yang ada di kota. Arsa sama Kak Eka cuma ngedengerin aja tuh ketika Bu Elis ngomong, nanti yang urus semua bisnis bapak kamu ya Sa. Nanti juga dibantu sama Pak Hendra. Iya Sa, nenek lebih setuju kamu yang turun tangan. Sayang semua yang sudah Aji perjuangkan. Rumah, bisnis, tabungan, dan semuanya jangan sampai membuat kita kembali ke keadaan sebelumnya. tapi Bu, kerjaan Arsa gimana? Gak bisa langsung berhenti kerja dan ninggalin kos-kosan juga. Gak perlu buru-buru. Sudah, nikmati dulu saja. Nah, omongan Nek Amirah yang ini itu ngebuat Arsa sama Kak Eka makin bingung. Apa maksud dari nikmatin dulu? Apalagi di situ Bu Elis sama Nek Amirah langsung berdiri. Kayak gimana ya? Kayak yang mau udahin obrolan itu. Gak ngasih kesempatan Arsa sama Kak Eka buat nanya lebih lanjut. Di situ Bu Elis bilang, Karno tidak akan pulang. Jadi kalian istirahat. Ini sudah mau pagi. setelah ngomong kayak gitu, Bu Elis sama Nek Amirah pergi tuh ke kamarnya masing-masing. Nah, di sini Dinda yang ikut duduk di situ bilang sambil bisik-bisik kalau dia mau ngomong nih sama Kak Eka dan Kak Arsa, cuma dia takut. Dan Arsa lihat betul kalau Dinda ini ketakutan. Udah kayak mau nangis mukanya. Ya udah, setelah ibu sama neneknya pergi, Arsa langsung ngajak Dinda tuh ke kamarnya supaya mereka berdua ini gak curiga. Di dalam kamar barunya itu, Arsa coba buat nenangin adeknya nih. Kak Eka pun juga sama. Dia bilang kan, coba Dinda ngomong pelan-pelan coba. Nah, setelah Dinda udah agak tenang, ceritalah dia. Dinda takut Kak. Takut perempuan Sukmayu itu. Tadi ada di dalam mobil. Tenang, ada Kak Eka dan ada Kak Arsa. Dinda lihat lagi. Jelas sekali paling belakang. Sama kayak di rumah waktu itu. Sama kayak yang Kak Arsa lihat. Siapa Kak sebenarnya Sukmayu itu? Apa bapak meninggal karena dia? Dinda mau pergi dari rumah ini. Takut Kak. Besok sama Bi Titin mau ke rumah yang di kota saja, yang udah bapak beli ketika masih hidup ya Kak. Boleh ya? Iya, mending Dinda pindah aja ke rumah kota dulu ya. Arsa gak bisa ngebayangin tuh gimana takutnya Dinda tadi ketika satu mobil sama Ki Samardi, Pak Hendra, dan Kang Joni. Walaupun dalam mobil itu ada Nek Amirah dan Bu Elis. Cuma yang gak habis pikir, yang Arsa gak bakal ngira kalau Dinda ini ternyata ketakutan, karena tadi kan dia ngeliat kalau Dinda ini kayak deket banget gitu loh
sama Ki Samardi. Terus kenapa kok jadi ketakutan banget si Dinda? Kak, udah bangun? Iya. Udah Dinda. Kakak mau pulang ke kosan. Nanti kalau Kak Eka bangun, suruh kirim pesan ya. Dinda juga. Kalau udah di rumah baru di kota, kirim alamat. Nanti kakak ke sana. Kakak hari ini ada urusan. Kakak subuh tadi dengar Mang Karno kayaknya gak tidur, Kamu urus dulu aja. Cari secepatnya informasi di mana rumah Mbah Didi dan Mak Saruni. Kakak nanti akan kasih kabar apapun yang terjadi. Begitu juga kamu, secepatnya kasih kabar ya, Nah di sini sehabis Kak Eka ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Dinda ini matanya melotot. Tapi pas Arsa ngeliat ke matanya Dinda yang lagi melotot ini, mendadak matanya tuh kayak balik normal lagi. Ini kayak bukan Dinda nih. Nah ngeliat itu Arsa jadi gak bisa tenang dong. Karena dia mikirin banget nih keselamatan keluarganya di rumah itu. Pagi itu Bu Elis sama Nek Amirah belum kelihatan keluar dari kamar itu. Sementara Arsa pelan-pelan keluar dari rumah tuh, gak pakai pamit. Dan Arsa mikir kalau kan dia baru ya di rumah itu, gak cukup waktu buat tahu semua ruangan di dalam rumah itu. Nah ketika Arsa keluar dari rumah, dia teriak, Mang, manggilin Mang Karno. Nah karena Mang Karno denger kayak gitu, dia yang lagi duduk di samping rumah langsung cepet-cepet tuh nyamperin Arsa yang udah duduk di atas motor. Nah di situ Mang Karno bilang, Kumaha Den? Mau kemana lagi? Bukannya itu pakai mobil? Takut ibu marah? dari mana awalnya Mang? Arsa harus coba cari rumahnya Mbah Didi dan Mak Saruni. Semua warga gak ada yang tahu kemana keluarga itu perginya, Den. Bahkan rumahnya yang dulu sampai rubuh. Sudah, Den, gak baik. Bakalan buruk juga membahas mereka di rumah ini. Bahaya. Kakak dan adik Aden aman selama Amang di sini. Jangan khawatir. Mang Karno sontak jalan tuh ke arah gerbang setelah ngeliat Bu Elis. Ternyata dia udah bangun dan lagi merhatiin Arsa nih dari balik jendela. Arsa ngeliat juga tuh Bu Elis lagi ngintip, tapi dia gak peduli lah. Dia langsung tarik gas. Dia jalan tuh sama Mang Karno ke depan gerbang. Nah di situ Arsa sempat ngeliat ke arah spion nih. Dan dari pantulan spion itu si Arsa ngeliat kalau Nek Amirah sama Bu Elis ini kayak lagi ngomong sesuatu dari balik jendela itu. Cuma gak tahu ngomong apa. Dalam hati Arsa ini bilang kayak, udah pasti nih ada sesuatu sama ibu dan nenek. Nah ketika mau cabut gitu ya, tiba-tiba Mang Karno ngasih tahu nih informasi penting ke Arsa. Dia bilang kalau dia ini pernah sekali dengar kabar kalau di sebelah barat kampung itu Mbah Didi sama keluarganya berangkat. Cuma berangkat nih, gak tahu kemananya. Kepindahan Dinda ke rumah baru yang ada di kota, yang dimana dia bakal tinggal bareng sama Bik Titin, ngebuat Arsa jadi agak sedikit tenang. Apalagi Arsa waktu itu masih dapat kabar rutin nih dari si Dinda. Begitu juga Kak Eka nih. Meskipun Kak Eka tinggal di rumah putih itu sama Bu Elis dan sama Nek Amirah, tapi karena ada Mang Karno, dia jadi lebih tenang. Apalagi Kak Eka, Bu Elis sama Nek Amirah ini lebih milih bolak-balik ke kuburannya Pak Aji. Soalnya karena Pak Aji ini baru dikubur, jadi masih banyak tuh kerabat yang mau ngelayat. Sekarang giliran Arsa nih yang makin dibuat kebingungan. Sampai-sampai dia ini nyetak beberapa peta wilayah buat nyari di mana nih atau kemana nih Mbah Didi sama Mak Saruni. Dia mau mastiin tentang kematian bapaknya. Tambah lagi dia ini sama sekali belum ketemu sama Kang Wahyu. Kabar terakhir dari Kang Wahyu yaitu di mana Gama sama keluarganya lagi ngurus suatu masalah nih yang ada kaitannya sama sahabatnya Bu Dewi, istrinya Gama. Siapa lagi kalau bukan Alda. Nah buat tahu cerita tentang Alda ini kalian harus nonton video sebelumnya. Nah ngedengar semua itu ngebuat Arsa makin bingung. Di kosan Bu Warini sama Pak Gede, di mana mereka berdua ini ada pemilik kosan,
Begitu ngedenger kabar kalau bapaknya Arsa ini meninggal, mereka pun turut berbelasungkawa nih. Mereka tahu soal meninggalnya Pak Haji ini lewat media massa. Cuma di media massa itu ditulis kalau Pak Haji ini meninggal karena sakit jantung. Padahal kita semua tahu kenapa Pak Haji meninggal kan. Nah di sini Arsa ngasih aja tuh kan, coba buat nyari tahu kemana Mbah Didi sama Mak Saruni pergi kan. Ketika lagi kayak gitu, tiba-tiba HP dia bunyi nih, ting. Pas dilihat, itu si Dinda ngirim SMS yang isinya kayak gini. Kak, Dinda lehernya sakit terus. Kenapa ya? Boleh telepon gak? Takutnya kakak belum sampai kosan. Halo, Dinda. Halo, Din. Kak, ada yang pengen Dinda ceritain. Apa, Din? Kamu baik-baik aja kan? Tadi juga Kak Eka ditemenin Mang Karno ke rumah, Kak. Tinggal kakak saja yang belum datang. Dinda semalam didatangi bapak. Tapi apa, Din? Jangan bikin kakak cemas. bapak penuh darah badannya. Sukma Ayu, perempuan itu juga ikut, Kak. Sekarang Dinda malah sakit leher. Bukan pegel, tapi kayak ada yang terus mijitin gitu. Ngerasa ada yang ngelus-ngelus rambut Dinda juga, Kak. Dinda takut. Sontak Arsa langsung keinget nih sama kejadian yang sama 2 hari yang lalu. Arsa ngelihat rambut adeknya itu dielus-elus sama Ki Samardi, yang dimana Arsa ngelihat jelas ketika lagi ada di depan rumah barunya itu. Ditambah Arsa inget ke jenazah bapaknya tuh, soal ada goresan luka di leher. Di situ Arsa bilang lagi di telepon, pokoknya dari kosan malam ini juga kakak kesana. Nanti kakak nginep, pokoknya kamu jangan takut. Arsa bilang kayak gitu. Ya udah kan. Dari situ waktu udah nunjukin jam pulang kerja. Abis teleponan sama Dinda, Arsa langsung SMS tuh ke Kak Eka, ngasih tahu gimana keadaannya si Dinda ini. Ya udah, pulanglah nih Arsa ke kosan sebelum berangkat ke rumah barunya Dinda di kota. Singkat cerita, sampai di kosan, Arsa langsung jalan ke kamarnya. Dan sebenarnya nih, Ibu Warini sama suaminya itu, pemilik kosan itu kan, udah nawarin ke Arsa kalau butuh bantuan, ya ngomong aja. Cuma Arsa terus saya tuh ngeyakinin ke si ibu di mana dia itu ya aman-aman aja. Pokoknya Arsa ya di situ nggak mau lah ngelibatin banyak orang dalam masalah keluarganya yang makin hari makin di luar nalar. Arsa juga pamitan malam itu juga ke Bu Warini, bilang kalau dia bakal nginep di rumah adiknya di kota. Ya Bu Warini nggak bisa nahan dong. Tapi dia percaya sama apa yang Arsa bilang. Dan ya dia biarkan Arsa pergi. Nah masuklah ke dalam kamar kan. Ketika Arsa buka itu pintu kamar, set, des, kaget ya. Arsa ingat betul, sebelum berangkat dia pasti rapiin itu tempat tidur. Tapi pas dia masuk ini, itu kamar kosan udah berantakan. Gak tahu nih siapa yang berantakin. Cuma agak aneh kalau ada orang lain yang bisa masuk ke situ. Secara kunci itu cuma dipegang sama ibu kos dan si Arsa. Dan gak mungkin juga kalau ibu kos sengaja masuk ke kamar terus bikin itu kamar berantakan. Gak lama Arsa dapat SMS lagi nih dari si Dinda yang isinya kayak gini. Kak Arsa, cepet. Dinda makin gak enak nih lehernya. Sakit. Baru sampai kos-kosan ini. Sebentar lagi kakak berangkat. Tunggu ya. Setelah balas SMS itu, Arsa masuk nih ke kamar mandi. Set, masuk ke kamar mandi. Kaget lagi dia, teriak lagi. Di kamar mandi itu dia ngeliat darah. Tetesan darah persis kayak yang waktu itu ketika dia ngeliat Bu Elis di kamar kosan dia. Di situ Arsa udah bener-bener gak tenang karena dia mikir ini pasti ada hubungannya sama keselamatannya Dinda. Dinda pasti lagi ada dalam bahaya nih. Soalnya kejadian ini persis dimana Arsa itu dapat bisikan Aji mati. Dan bener, itu langsung kebukti. Di situ Arsa langsung bersihin darah itu, dia siram pakai air kan. Selesai nyiram, dia cabut dari kamar kosan itu. Nah, baru keluar dari pintu kosan, tiba-tiba ada yang ngebisikin di kuping dia, suara perempuan. Kesepakatan ini Arsa
Dinda. Wah, makin panik lah Arsa di situ kan. Ditambah ketika dia nengok balik nih ke arah dalam kamar kosan, di situ dia ngelihat dari arah kamar mandi. Itu udah ada sosok perempuan lagi mainin rambut aja tuh sambil ngaca di cermin kamar mandi. Ya siapa lagi kalau bukan Sukma Ayu. Ngelihat itu Arsa nggak peduli lah. Dia langsung buru-buru tuh keluar dari kamar kosan. Dia tutup, dia kunci. Sempet ketemu tuh sama tetangga depannya si Putri kan. Dan Putri pun nanya, kenapa Sah? Kok kelihatan buru-buru banget gitu kan? Tiap Arsa bilang, udah Put, gak ada apa-apa. Duluan. Naik di atas motor. Sekarang Arsa memilih buat ngebut nih. Dia tancap gas tuh. Apalagi dia udah tahu betul di mana alamat lengkap rumah baru tempat Dinda tinggal itu. Ya kira-kira cuma butuh waktu sekitar 25 menit lah dari kosan itu. Tapi sialnya hari itu jalanan kota bener-bener macet. Dan mau gak mau supaya cepat sampai dia mesti sat bergeliat-geliat tuh di antara mobil-mobil sama motor. Terus jalan sampai azan maghrib itu udah mulai kedengeran. Tapi dia terus tancap gas. Cuma sayangnya lagi-lagi dia kejebak macet. Dan ya mau gimana lagi, Arsa cuma bisa ngeliat HP aja tuh selama macet itu. Dan bener aja, ketika lagi mantengin HP, tiba-tiba ada SMS dari Kang Wahyu. SMS yang selama ini dia tungguin. Isinya kayak gini. Saya sudah bicara sama Gama, Sah. Semoga Gama bisa bantu masalah kamu ini. Saya gak percaya juga Bapak Haji mati karena jantung. Pak Haji gak punya riwayat penyakit itu. Tapi nanti kalau sudah kembali, saya akan bicara, Sah. Ingat, jaga keluarga kamu. Leher Dinda, usapan tangan Ki Samardi. Jangan sampai Dinda. Singkat cerita, setelah perjalanan lumayan mengesalkan gitu ya, ngelewatin kemacetan dan segala macam, akhirnya Arsa sampai juga nih di rumah barunya Dinda. Tapi baru kira-kira beberapa meter lagi sampai depan rumahnya itu, Arsa ini ngeliat, lah itu Dinda keluar. Dipanggil-panggil lah sama dia kan, Din, mau kemana? Din, di situ dia ngeliat Dinda naik ke atas motor sambil kayak celingak-celinguk ke kanan ke kiri. Cuma yang aneh, Arsa ini ngeliat Dinda ini ngeboncengin seseorang. Yang Arsa lihat itu perempuan pakai baju udah penuh darah. Wah, Arsa langsung tancap gas lah kan. Berusaha buat nyusul si Dinda yang udah tancap gas duluan tuh pakai motornya dia. Buat mastiin apakah ini bener Dinda apa bukan. Kejar gitu kan. Pas deket, Arsa teriak, Dinda, awas! Di situ ada mobil box nabrak motor Dinda yang lagi dia bawa. Ngebuat semua kendaraan di situ pada berhenti, termasuk Arsa ini. Gak lama kelihatan tuh Bititin lari ke depan jalan kan, karena gak dengar suara itu. Wah, chaos lah di situ kan. Ngeliat Dinda dihantam sama mobil box. Di situ keadaan Dinda mengenaskan banget. Arsa sampai gak bisa ngomong apa-apa karena itu Dinda badannya udah gak utuh lagi. Darahnya udah bececeran di aspal. Dan sosok yang diboncengin Dinda tadi itu udah gak tahu kemana. Arsa cuma diem aja di situ kan. Dia keinget sama bisikan tadi tuh yang di kamar kosan, soal Dinda itu dan kesepakatan 2 nyawa dari anggota keluarganya Arsa hilang dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Beberapa warga langsung pada berdatangan tuh kan, dan langsung nutupin jasadnya Dinda yang udah gak karuan lah. Arsa sama Bititin udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Mereka cuma bisa nangis saya tuh. Tapi ketika Arsa ngelihat ke arah rumah baru yang Dinda tempatin itu, perempuan yang tadi dia lihat di kamar mandi kosannya, si Sukma Ayu, sekarang lagi berdiri di dekat pintu depan yang kebuka. Cuma diem aja ngeliatin Arsa pakai muka pucet. Ditambah ini sosok kayak ngebisikin si Arsa lagi nih. Yang Arsa denger sosok ini bilang, Kesepakatan ini Arsa, Dinda. Dan yang bikin kesel lagi adalah sosok ini ngomong kayak begitu sambil senyum, ibarat berhasil menangkap mangsanya nih. Dan di situ Arsa emosi. Dalam hatinya sekarang udah dendam aja nih. Bapak gue diambil, adik gue diambil. Dia jadi pengen tahu nih, siapa sih sebenarnya Sukma Ayu ini. Cuma Arsa ini sempat mikir, siapa
nama selanjutnya yang bakal dibisikin ke dia nanti. Dia? Apakah Eka? Kasian Arsa itu. Mang Idim sudah tahu sebenarnya Gam. Maaf Kang, jangan salah sangka dulu atau berpikiran apapun. Kejadian Alda sudah memberikan pelajaran kepada keluarga kita, termasuk pesan Ki Dudui kepada Gama. Tidak ada alasan untuk Gama menolak, tapi Gam, kasian Arsa. Ini bapak sama adiknya sampai begitu loh. Semuanya gak masuk akal sama sekali. Ya walaupun benar takdir kematian bukan urusan kita yang hidup ini. Tapi Wi, semua ada aturannya. Kita tidak bisa sembarangan mencampuri urusan orang. Jika keadaannya memang harus, Budi akan datang segera ke sini. Ki Dudui juga akan bicara. Gama selalu siap untuk membantu. Apalagi ini berkaitan dengan anak buah kesayangan Akang di kantor. Sekarang anaknya sedang dalam ketakutan tinggi, Gam. Bayangin, belum 1 minggu Pak Haji meninggal dan kuburannya itu masih basah. Sekarang udah mesti bersanding dengan makam anak bungsunya, si Dinda itu. Akang berusaha, Gam, ngebuat Arsa tenang. Tapi masalahnya, takut hal ini kejadian buat yang ketiga kalinya. Ini udah di luar nalar. Sebenarnya ya, momen ini itu bukan momen yang asing lagi buat keluarga mereka gitu. Cerita soal kejadian-kejadian di luar nalar itu bukan yang asing lagi. Awalnya Gama diam sebentar tuh kan, kelihatan kayak lagi mikirin sesuatu. Sampai akhirnya dia bilang, Budi sudah tahu belum alamat rumah lama dan barunya itu, Kang? Atau Mang Idim? Biar nanti Gama izin dulu sama Ki Dudui. semua nama-nama yang selama ini Arsa curigai berkaitan dengan Sukma Ayu, nama perempuan yang menghantui Arsa. Budi sama Mang Idim udah tahu. Walaupun Akang gak sopan, cuma lewat telepon aja, Gam. Maaf, tapi udah gak ada waktu dan pilihan lagi masalahnya. Udah dari 2 hari yang lalu mereka tahu. Wah, Gama di sini makin mikir kan. Dia nggak bisa ngebayangin gitu loh, gimana si Arsa bisa ngadepin itu semua. Gama cuma nggak pengen keulang lagi nih kesalahan yang sama di situ. Beberapa menit tuh suasana jadi hening. Gama masih terus mikir apa yang diomongin sama Ki Dudui sewaktu masalah Alda udah selesai. Mikir gimana caranya nyampein kalimat yang ngebuat Kang Wahyu ini bisa tenang. Sampai akhirnya dia bilang, Kang, maaf. Semoga Budi cepat kasih kabar. Apalagi gak mungkin Mang Idim sama Ki Dudui nolak. Tunggu 1 atau 2 hari. Kalau Budi gak juga kesini, Gama yang bakal cari dia, termasuk Ki Dudui. Tenang aja. Kebetulan ini lagi libur semester, jadi banyak waktu. Buat Arsa tenang lebih dulu. Di mana posisi dia sekarang? Di rumahnya? Apa di kosannya, Kang? hari ini di rumahnya, pulang. Sudah hari keempat sejak kematian adiknya. Arsa selalu datang ke kuburan ya, Gam. Udah dirasa semuanya udah tenang lagi. Gama akhiri obrolan di situ. Dia pamit terus jalan nih ke ruangan kerja dia buat ngambil HP. Begitu juga sama Dewi, Teh Anggit dan Kang Wahyu yang udah masuk ke kamarnya masing-masing. Hari itu belum ada kabar sama sekali dari Budi ataupun Mang Idim. Sementara malam udah semakin larut. Dewi pamit duluan tuh buat tidur, karena besoknya mesti ngurusin lagi tuh toko bangunan. Buat nenangin diri, Gama lebih milih buat ngeberesin buku-buku tuh. Saat diberesin sambil pelan-pelan mikir. Cuma dalam hati Gama ini yakin kalau Budi pasti malam ini datang. Apalagi beberapa hari ke belakang Gama terus aja tuh ngeliat si Meong Hideng. Kucing ini terus aja ada di musola. Yang biasanya kalau kucing itu datang lebih dari 2 kali, pasti ada kabar penting yang dia mau sampein. Nah, pas lagi beres-beres kayak gitu, tiba-tiba Gama ngedenger langkah nih, tak, tak, tak dari arah dapur. Pintu ruangan kerja sama tempat ibadahnya itu nggak ketutup rapet. Di situ Gama ngerasa kayaknya dia tahu nih siapa yang datang. Di situ Gama langsung berdiri depan pintu dan bener aja, dari balik pintu itu ada suara.
Gam, ini aku. Maaf datang jam segini. Masuk, Bud. Udah gak aneh lagi lah si Budi ini kan. Kalian kalau ngikutin series ini, Budi ini nongolnya selalu tiba-tiba pak. Pokoknya dia ninja banget dah. Dan ya masih tampilan sama, rambutnya gondrong. Dia masuk ke dalam langsung cium tangan ke Gama tuh. Gama pun langsung nundukin kepalanya. Setelah itu mereka berdua mulailah obrolan. Kang Wahyu udah cerita. Giliran kamu sekarang. 2 hari yang lalu, aku datang ke rumah Arsa di kampung Marakayangan. Dan ke kuburan adik, juga bapaknya. Ini bukan masalah sepele, Gam. Ini masalah keturunan yang dijadiin persembahan. Jauh gila dan beda dengan masalah Alda ataupun Teh Lasmi. Bahkan Arya di kampung Jabang Mayit itu, ini lebih bahaya. Kalau kita tidak putus Jejaden, sosok perempuan bernama Sukmayu akan menghabisi Arsa, kakaknya, bahkan mungkin ibu dan neneknya itu. Apa ada yang tahu kamu datang ke sana, Bud? Sengaja, aku lihat tiap malam Jejaden arwah Sukmayu ada di kuburan Dinda dan Pak Haji. Sekarang yang dia incar itu Eka. Iya, Eka. Dari nama yang aku tahu soal keluarga besar Haji. Selanjutnya Arsa yang dianggap paling penting. Kuncinya ada di penjaga rumah sebelumnya yang belum aku tahu, Gam. Nah pas lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba kedengeran suara pintu dari kamar Teh Anggit. Sah, kebuka. Gama sama Budi nyangka itu Kang Wahyu yang keluar dari kamarnya. Walaupun langkah kakinya itu bukan pengen ke dapur. Gama sama Budi ngedengar itu langkah kaki ngarah ke arah depan. Karena begitu, Budi sama Gama langsung saling tatap-tatapan tuh. Karena ini ada yang aneh sama langkah kaki ini. Ditambah gak tahu kenapa mendadak Gama sama Budi ini merinding. Di situ Budi bilang, Perintah aku, Gam. Aku habisi Jejaden arwah itu, Gam. Itu Sukmayu mengikuti aku. Cepat, perintah aku, Gam. bener dugaan mereka, ini ada yang gak beres. Karena tiba-tiba mereka ngedengar suara Teh Anggit minta tolong. Langsung aja Budi sama Gama keluar kamar tuh. Dan dari jauh mereka berdua ngeliat Teh Anggit udah dililit sama tali pocong yang sama, yang pernah nyekek leher si Arsa waktu itu. Budi bilang itu jelmaan ibunya Arsa. Aslinya itu Jejaden Sukmayu. Dan tiba-tiba mereka berdua ngeliat bukan Kang Wahyu yang keluar dan jalan ke arah Gama. Yang mereka lihat itu Pak Haji Prianto. Pak Haji yang udah dikubur, tahu-tahu ada di situ. Badannya udah berdarah. Dan di sini dia bilang, Gama yang ganggu urusanku akan mati. oke teman-teman, itulah akhir dari part 4. Sekarang Gama sama Budi sudah terlibat dalam kasus yang pelik ini. Cuma jadi pertanyaan, bisakah mereka berdua menyelesaikan kasus ini? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini gua Joe. Sampai ketemu di part selanjutnya. Gama nanya ke Budi kan, mana rumah mewah yang ditempatin sama Arsa itu, Bud? Budi di situ nggak jawab. Tapi tiba-tiba tangannya begini nih, set. Siap-siap nih mau narik ini pisau yang ada di pinggang dia. Nah itu Gama merem karena dia fokus. Karena dia ngedenger kayak ada suara langkah kaki tuh, srek, 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 dari arah belakang sampingnya dia. Gak lama Gama buka mata, tek, Bud, awas.